Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Jemaah Islam Bukhari, kami rahmati Allah, pada pagi hari ini kami akan melanjutkan kajian pemimpinan yang akan disampaikan langsung oleh Pak Piki Nubian. Iki Noviandi, yang insya Allah sangat luar biasa pada pagi hari ini. Untuk berikutnya nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang berkenan untuk tanya, kita persilakan. Dan langsung saja kita menuju ke materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mabadu. Yang kami hormati jamaah salat subuh Masjid Imam Bukhari yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa hadir di sini ya. Ini lama enggak muncul di sini. Ada guru kami Ustaz Janalis Janaid ya. Alhamdulillah hari ini berkesempatan. Sebelumnya 2 pekan yang lalu saya tanggal 8 itu ke Tuban, Masjid Darussalam ya di sana. Dan kemarin barusan dari Batu, sekarang alhamdulillah bisa ada di sini. Melanjutkan tema kita yang insya Allah merupakan tema yang ke-35. 35 insya Allah ya. 35 istiqomah setiap Ahad pagi dikomandoi oleh Ustaz Nasih ini ya, insya Allah. Sekarang temanya kita adalah tentang aplikasi kepemimpinan profetik di era Society 5.0. Kenapa kami angkat? Karena sekarang ini larinya ke era yang berbeda dengan era yang sebelumnya. Tapi ternyata Masya Allah, hasil beberapa riset saya menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan teladan kita, ya, Nabi Muhammad SAW itu bisa sampai masuk di berapapun area gitu ya. Bisa kita gunakan di situ. Subhanallah. Ya, maka dari itu hari ini kita akan banyak apa sih kepemimpinan profetik di era Society 5.0 dan juga bagaimana sih aplikasinya. Baik, jamaah Masjid Imam Bukhari, yang pertama kita harus tahu dulu tentang apa itu era Society 5.0 ya. Kita kenal sebenarnya hampir mirip dengan era industri 4.0. Kalau namanya industrinya masih 4.0. Kalau sekarang kalau society-nya, kemasyarakatannya itu 5.0. Ya. Nah, ini konsep era Society 5.0 itu merupakan konsep yang digagas oleh Jepang di tahun 2019 yang lalu. Yang mana Jepang ini mengkonsep tentang bagaimana kehidupan masyarakat itu full mulai melibatkan, mulai menggunakan teknologi, berbasis teknologi. Ya. Ini kadang-kadang yang kita dulu bisa tahunya di film-film itu ya. Sekarang insya Allah sudah mulai terlihat itu. Ya. Ya agak-agak ngeri-ngeri gimana gitu ya. Tapi inilah tantangannya ke depan seperti itu. Dan nanti bagaimana prinsip kepemimpinan ada di situ. Nah, kalau artinya seperti ini, konsep yang memungkinkan umat manusia menggunakan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern
seperti AI dan robot. Saya memperdalam AI juga, kebetulan saya senang pemrograman, ya. Saya pelajari AI ini, ya memang ada punya kemampuan memprediksi. Ada sebuah, dia bisa memprediksi nanti. Salah satunya kemarin yang rame juga di Twitter, di Facebook, itu membahas apa, misalkan contoh tentang kemarin itu yang terbaru ketika keputusan MK. Ya. Itu langsung, kalau pakai AI, ada yang meneliti itu, langsung cek, ketahuan, oh orang-orang ternyata tidak setuju dengan keputusan MK berapa persen, yang setuju berapa persen, siapa yang ngomongin ini, siapa yang pusatnya, kuncinya, wah itu sudah ketahuan semua. Ya, karena kemampuan menganalisis itu ada di AI. AI itu singkatan dari Artificial Intelligence. Jadi semacam kecerdasan buatan. Ya. Nanti akhirnya lari-lari ke robot. Robot inilah yang nanti akan bisa dia berkomunikasi, dia bergerak. Itu seperti layaknya manusia di situ. Tapi itu endingnya ke sana. Nah, AI ini luar biasa. Akhirnya konsep ini digunakan oleh Jepang. Bagaimana era Society 5.0. Nah, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dan mempermudah kehidupan manusia. Saya kasih contoh. Ini videonya. Ya. Bagaimana Jepang sudah membuat inovasi ini. Kita sudah tahu sekarang ada mobil yang sudah bisa bergerak sendiri tanpa kita setir. Nah, seandainya orang udah lelah, capek, dia adalah mode auto. Ini sebenarnya sudah dikembangkan salah satu perusahaan di Amerika namanya Tesla, punyanya Elon Musk. Nah, ini mengkombinasikan antara GPS, WiFi yang ada di HP kita, nah, dia menggunakan semuanya. Jadi ketika tertidur, ya, tahu-tahu udah nyampe tempatnya udah. Dan hari ini teknologi ini sudah ada. Walaupun kemarin di Amerika ada 1-2 kecelakaan, ya karena dia pakai otomatis sampai kontrolnya mungkin lagi error, kemudian terjadi kecelakaan. Ada kejadian, tapi hanya beberapa kalau dibanding dengan jumlah mobilnya. Jadi inilah teknologi yang mulai digunakan, ya, sejak 2019 yang lalu dikembangkan. Oke, ini yang juga beberapa saat yang lalu ketika dikembangkan namanya Brain Computer Interface, ya, di mana orang itu sekarang, kalau kita tahunya dulu di film-film, Pak, kita lihat ada layar komputer, kita diem saja, hanya bayangin, udah tanpa diketik itu sudah ngetik sendiri. Ya, teknologi itu. Ternyata itu sekarang sudah ada, sudah dikembangkan. Ternyata sel-sel saraf kita ini pasangi kayak semacam bandu gitu, dipasang itu. Nah, ini menangkap sinyal-sinyal itu. Kemudian bisa langsung mengirimkan kode-kode tertentu, akhirnya bisa ngetik. Ya, kita lihat ini teknologinya. Ini dipasang di kepala seseorang. Langsung menangkap. Nah, ini. Dan dia bisa membayangkan, membuat sebuah objek hanya dibayangkan tanpa digambar. Nah, ini dia membayangkan, membuat semacam vas, ya, vas bunga ini. Hanya membayangkan. Yang tampilan yang keluar adalah yang ada di layar itu. Only by thinking. Dilihat, dia bayangkan dari atas, dari samping, dari depan.
akhirnya dicetak jadi seperti ini. Nah, sudah pasnya ada. Ya. Insya Allah. Itu kekuatan namanya brain computer interface. Jadi dia menggunakan hubungan interface antara kepala ini, otak ini, ya sambungkan dengan komputer. Jadi itulah sekarang kondisi real kita di era ini. Indonesia sudah mulai masuk terutama smartphone-nya, okay? Udah mulai banyak yang teknologinya canggih-canggih sudah. Ya, maka dari itu siap-siap kita akan nanti kemasukan yang pertama yang kemarin itu apa? Mobilnya Wuling kalau nggak salah ya. Itu kan udah kecil, ringkas gitu ya, bagus juga. Nah, itu nanti akan banyak seperti itu tapi lebih teknologinya lebih. Saya kemarin salah satunya ya ini bukan tidak satu merek, cuman ada teknologi yang cukup buka jendela dengan tolong buka jendela, dia buka. Tolong AC-nya diperbesar. AC diperbesar, hanya ngomong saja udah langsung nyalain. Ya, itu teknologi sudah menggunakan AI ya. Jadi menggunakan kecerdasan buatan. Nah, bagaimana kalau tadi lah Society 5.0, sekarang kita akan lari ke kepemimpinan profetik. Apa sih kepemimpinan profetik? Profetik itu artinya profet, dari rasul, dari nabi. Ya, jadi kepemimpinan yang berdasarkan pada rasul dan nabi. Dan tidak hanya Nabi Muhammad, ya, tapi mulai nabi-nabi yang lain. Di agama lain juga dikembangkan konsep ini, tapi dengan role model yang berbeda. Maka kepemimpinan profetik ini adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain mencapai tujuan sebagaimana dilakukan oleh para nabi. Jadi caranya para nabi itu gimana sih? Piye caranya? Nah, inilah yang digunakan kepemimpinan profetik ini. Nah, inti dari kepemimpinan profetik adalah seseorang pemimpin harus mencerminkan 4 sifat utama yang dimiliki oleh para nabi, yaitu sidik, amanah, ya, tabligh, dan fatonah. Nah, 4 ini nanti dikembangkan. Kalau kita tahu sederhana, sidik itu jujur, ya, amanah bisa dipercaya, tabligh pinter berkomunikasi, fatonah itu cerdas. Kalau kita hanya sampai sebatas itu ya, taunya ya sebatas yang arti definisi itu. Tapi kalau dikembangkan, ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Nanti kita akan banyak bahas di sini. Kemudian salah satu juga ayat yang memotivasi yang selalu saya ulang-ulang di sini adalah surat Al-Ahzab ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira." Ini jadi rujukan kita ketika kita melakukan sesuatu, kita membuat sesuatu, rujukannya adalah ini, yaitu sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Nah, ini kata kuncinya ini. Jadi idola itu sebenarnya kalau anak-anak sekarang itu Ronaldo gitu ya kan, sekarang banyak Messi dan semuanya. Tapi kita memang harus kembali. Saya beberapa ke sekolah-sekolah, saya juga ngisi ke pemuda-pemuda. Saya coba larikan, ayolah, teladan kita itu sudah perfeksionis, itu sudah ada di sini. Yaitu siapa? Yaitu Nabi kita. Ya. Suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, artinya yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan juga serta banyak mengingat Allah. Jadi ini suri teladan yang baik bagi kita. Maka dari itu kuncinya ada di Rasulullah SAW. Ya, saya baca buku apapun, ya, saya kaget juga. Saya dulu banyak baca buku yang dari luar-luar itu. Ya, itu saya kombinasi di sini, subhanallah, itu ada pada diri Rasulullah SAW. Dan memang ada 4 sifat yang utama di sini. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 sifat yang tadi dikatakan, ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kalau sidik itu dalam konteks manajemen itu artinya jujur, lebih ke transparan. Seorang pemimpin harus punya kemampuan di sini.
yaitu jujur dan transparan. Dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, disembunyikan apalagi untuk kepentingan pribadi. Transparan. Ini yang kemarin ketika kemarin di tempat kami ada pemilihan ranting, ya. Lah kok saya kebagian ditunjuk jadi ketua ranting gitu ya. Maka ketika saya pertama kali di sana rapat pertama kali, konsep pertamanya ini, transparan, terbuka. Apapun itu kegiatan kah, apakah itu keuangan kah, itu wajib terbuka. Ya, biar tahu. Oh, ini punyanya umat ya. Maka harus juga tahu di situ. Maka yang kedua adalah amanah. Amanah kalau dalam konteks manajemen lebih dikembangkan sebagai accountable. Bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Poinnya di situ. Maka dari itu, ketika seseorang punya jiwa amanah, maka dia siap mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Ya, termasuk ketika nanti ada audit dan semuanya harus siap. Sekarang kan rame-rame ya. Ada lagi kalau di pemerintahan itu KPK sekarang ini ya. Sudah salah sedikit gitu udah siap-siap gitu ya. Nah, ada tablek. Tablek ini adalah kemampuan berkomunikatif. Seorang pemimpin wajib punya kemampuan ini. Ya, wajib punya kemampuan. Terutama nanti yang bidangnya itulah hubungannya dengan masyarakat. Maka kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk public speaking, ya, itu harus dikuati ya, harus bisa seperti itu karena memang harus komunikatif. Jika ingin berkembang, maka kita harus membuka diri dan mau berkomunikasi dengan orang lain. Itu kata kunci. Ya. Dan Fatona itu cerdas. Cerdas konsepnya adalah inovatif. Ketika kita pelatihan public speaking, pelatihan leadership, ya kemarin ada materi-materi tentang inovatif, kreatif dan semuanya. Nah, leadership itu harus juga didasari dengan itu. Harus tahu tentang konsep zaman sekarang ini bagaimana. Seperti yang kita lihat tadi di Society 5.0. Baik, itu 4 sifat dasar. Ada sidik, amanah, tablek, fatona. 4 itu kata kunci. Baik, sekarang saya akan buktikan ada fakta-fakta digital. Bapak Ibu sekalian. Karena ini Society 5.0, kondisi saat ini, saya ingin berikan fakta-fakta digital. Yang pertama satu, ini hasil survei sosial via sosial, ya. Dia mensurvei khusus di Indonesia. Ada banyak beberapa negara sebenarnya. Ini saya ambil yang khusus di Indonesia. Data terbaru Januari 2023. Bagaimana dengan kondisi digital di Indonesia ini? Yaitu total population di data sama mereka, itu ada 2 penduduk Indonesia itu 276,4 miliar juta. Ya. Dan kemudian cellular mobile phone connection, jadi adanya mobile phone HP itu ada 353,8 juta. Berarti ada orang yang punya double HP-nya. Ya, nggak hanya satu tapi double. Nah, ini melebihi penduduknya 276, dia punya 353 di situ. Sambungan internet. HP ya. Internet user, pengguna internet, ini Masya Allah. Kenapa kita diserang terus ini? Banyak iklan, banyak judi online yang rame, kemudian apa? Pinjol, pinjaman online itu. Itu sekarang nyerangnya di internet. Karena penggunanya ada 212,9 juta. Ya, jadi itu pasar yang luar biasa ini internet Indonesia. Maka jangan kaget kalau panjenengan nanti di HP panjenengan itu ada yang yang promo-promo itu ya. Karena penggunanya banyak itu. Ya. Kemudian aktivitas sosial, ini yang terpenting juga. Aktivitas sosial, media sosial, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Sekarang ada yang utama apa? WA, ya. Ini utama sekarang ini. Nanti ada surveinya ini. Yang menggunakan WA berapa persen ya? Yang menggunakan Facebook itu berapa persen? Lah itu ternyata 167 juta datanya. Mereka juga mencek juga waktu yang dikeluarkan, waktu yang dibutuhkan orang untuk menghadap di dunia komputer itu berapa? Di dunia digital. Dia pakai data. Orang Indonesia rata-rata membuang waktunya untuk lihat menggunakan internet
Itu 7 jam 42 menit. Satu hari. Bayangin ya. Jadi hidupnya itu sekarang udah internet. Ini ya sama mereka diteliti. Jemaah sekalian. Inilah sama mereka di marketing produk itu masuk di sini ya. Pasar ini. Kemudian time spent watching television. Nah, melihat TV udah mulai berkurang. Ini kayaknya ngapunten, ini yang level-level yang sudah berumur-umur baby boomer gitu ya. Nah, ini sudah generasi X, nah, itu sudah mungkin banyak masih melihat TV. Cuman 2 jam 53 menit. Sekarang mulai TV dialihkan. Ya, perusahaan-perusahaan besar sekarang nyerang iklannya nggak di TV sekarang. Ya. Kemudian menggunakan sosial media 3 jam. Ya, 3 jam 15 menit. Menggunakan untuk membaca. Ini di Indonesia 1 jam. Ya, dibandingkan dengan di depan internet ya. 7 jam, hanya 1 jam. Kemudian apa ini? Mendengarkan musik 1 jam. Nah, ini yang sekarang mulai dialihkan. Mendengarkan radio. Jemaah sekalian. Ternyata hanya 32 menit. Nah, ini dunia industri radio kita luar biasa ini, penurunan tajam. Ya, paling kita dengarkan radio kalau kita ke Surabaya nggih. Saya biasanya putar suara Surabaya itu ya, tentang kondisi jalan. Hanya itu aja kadang-kadang. Ya. Itu sekarang mulai ditinggalkan, ya. Nah, itu kondisinya kita seseorang. Maka terlihat di sini penggunaan waktunya setiap hari itu paling banyak dengan internet. Paling banyak nanti juga ada di sosial media. Menggunakan apalagi internet sekarang kita akses di HP kita ini. Baik. Oke. Dan ternyata menggunakan internetnya paling banyak di mana? Bukan di komputer, bukan di laptop sekarang. Data yang sebelah kanan, persentase of user accessing the internet via mobile phone. Menggunakan mobile phone itu ada 98,3%. Hampir semuanya mengakses internet itu di sini. Ditanya apa-apa carinya di sini udah. Jarang menggunakan laptop, ya. Dan kita lihat sosial media platform yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia. Itu adalah WhatsApp, betul. WA itu sekarang nomor 1. 90 berapa nih ketawa kecil? 2,1% WhatsApp. Wah, ini hampir semuanya Bapak Ibu punya nggih? Ada lagi yang WhatsApp-nya 3 atau 4 gitu ya. Ada nomornya macam-macam ya, dibuat bisnis, dibuat apa, macam-macam sih. Nah, kemudian yang kedua adalah Instagram. Instagram ini anak muda. Ini milenial ini, anak-anak milenial. Berupa foto dan video. Ini dia paling bukan kata-kata, ya. Kalau WhatsApp kan lebih banyak ke komunikasi. Facebook ini juga masih tiga-tiganya, mohon maaf ini, tiga-tiganya WhatsApp, Instagram, Facebook satu perusahaan. Ya, yaitu Meta. Ya, sekarang itu dibeli semua sama Facebook. Facebook pertama dia punya Facebook, Mark Zuckerberg ini, kemudian dia beli Instagram, kemudian dia beli WA. Tiga-tiganya itu. Dan dia ngomong WA nanti nggak akan gratis. Ya, nggak akan gratis. Karena dia ada uangnya itu. Akhirnya dia pinter dua-dua. Dia punya WhatsApp satu biasa, yang WhatsApp biasa, yang kedua WhatsApp bisnis. Lah nanti yang banyak dihabisin WhatsApp bisnis itu. Kita dimudahkan untuk iklan dan semuanya, nanti larinya ke situ. Kemarin kalau panjenengan pernah tahu Bapak Ibu, ada WhatsApp dari perusahaan yang sudah terkenal gitu ya. Dia biasanya ada ditambahi centangnya warna hijau. Ya, contoh kalau saya AM3 gitu ya, kebetulan saya langganan pakai Indosat, mesti dikirim ada centang warna hijau. Panjenengan tahu centang warna hijau itu harus bayar ke WhatsApp. Artinya itu terbukti perusahaan itu legal. Ya, betul-betul itu. Dan itu bayar. Kemudian dia jual juga ketika membroadcast produk-produk marketing apapun itu dibayar. Itu harus menggunakan jasa layanannya WA. Ya. Saya baru tahu kemarin juga ya, kebetulan perusahaan kami juga cek mau ngiklan, wih ternyata hitungannya luar biasa. Satu kiriman itu dihitung 1.300 satu kiriman. Nah kalau kita ngirim 1.000, ya berarti kalikan aja. Ya, jadi itu broadcastnya. Nah, makanya kita masih, wah ini segitu ya, ini kelihatan.
mereka memang betul-betul nanti khusus, tapi yang WhatsApp bisnis. Dan nomor ini insya Allah aman, jadi nggak dianggap nyepam, nggak dianggap semacam kayak ini nomor-nomor ilegal, nggak. Jadi itu aman. Nah itu di sisi lain, bagi pengelaku usaha insya Allah udah tahu. Ya nanti WhatsApp juga akan berbayar, tapi nggak tahu kapan itu ya. Nah kemudian ada yang sekarang fenomenal, yang nomor 4, yaitu apa? TikTok. Sekarang fenomenal sekali ini TikTok. Ya, kemarin ada info tentang ketika tanggal 7 kemarin ya, ketika ada konflik di Palestina, ya, itu anak-anak muda sekarang ada salah satu, saya tahunya saya banyak belajar dari Bapak Ismail Fahmi, beliau informatikanya PP Muhammadiyah, ya, itu cerita di Twitternya, ketika ada ini dia tanya anaknya apa yang dicari sumber pertama, dia cari di TikTok, dia lihat video-video di TikTok. Kenapa? Teks sekarang kurang menarik. TikTok itu video pendek, ya, nggak, tetapi dia banyak saring. Akhirnya dia ngomong, saya mendukung Palestina. Kenapa? Karena macam-macam nanti, ya, ada Israel, ada pendukung Israelnya nunjukin yang baik-baiknya Israel, ya kan? Itu macam-macam nanti di dunia media sosial. Nah disitulah peran pemimpin masuk di situ, mana benar atau enggak. Nah ini akhirnya anak-anak milenial sekarang seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi lihatnya putra putri panjenengan kalau nginstal TikTok dia akan lihat di situ. Nah, kenapa nggak kaget di Indonesia TikToknya banyak yang joget-joget gitu? Ya karena kegiatan-kegiatan yang joget-joget. Karena di Indonesia itu yang paling banyak. Jadi lihat di TikTok, wah asik ya. Dia ikut-ikutan buat video. Ya ini TikTok yang lagi fenomenal, sekarang lagi naik merangsek. Dan dia menggunakan AI, menggunakan artificial intelligence, menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Ya, jadi semua itu sudah digunakan. Jadi ketika kita buka itu, kenapa kok gini sekarang? Kita buka Instagram, kita buka Facebook, pernah ngeklik apa? Misalkan kita tertarik beli apa, kemudian itu akan muncul terus setiap kali Facebook kita buka. Loh kok aku ditawari ini lagi ya, ini lagi. Karena dia menggunakan AI tadi. Ya, jadi orang ini ngecek ini kemarin berapa hari yang lalu ngeklik ini, lihat mobil misalkan. Nanti jangan kaget kalau panjenengan akan dikirimi info-info tentang mobil. Ya, itu sudah ada sistemnya yang ada di situ. Nah, yang mulai agak turun naik Telegram, ada Twitter juga. Ya, Twitter itu teks. Ya, kemudian macam-macam Facebook Messenger, ada Snap video. Nah, ini saya juga nggak terlalu punya ada ya. Nah, itulah kondisi kita, kondisi digital kita dan sosial media kita. Maka ini yang saya garis bawahi adalah di platform ini, yaitu yang pertama yaitu WhatsApp. Ya, maka dari itu aplikasi kepemimpinan profetik dalam komunikasi di sosial media ini sangat penting. Kita ambil contoh Rasul ketika ada kejadian. Ketika Rasul menghadapi ada info-info yang kurang pas, kalau kita ngomongnya hoax ya, apa yang dilakukan? Al-Quran memberikan jawaban itu. Ya, kita lihat. Yaitu di surat Al-Hujurat ayat 6. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, nah ini kata kuncinya sebenarnya, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Ini Allah memberikan petunjuk kepada Rasulnya dan juga untuk kita. Ya, maka ini penting sebagai seorang leader, kita pun sebenarnya leader semua. Ya, bagaimana ketika ada berita-berita seperti ini dan fakta yang diserang banyak sekali WhatsApp. Saya ambil contoh 2 ini. Ya, saya ambil contoh 2. Berita ini, berita tentang Profesor Din Samsudin. Saya nggak percaya waktu itu. Lihat ini kata-katanya di WA itu. Minta sidang isbat ditiadakan.
Dim Sadudin hanya habiskan anggaran negara. Wah, ini kan sangat kaget saya dengar. Wih, mosok sekelas Prof. Dinsan seperti ini. Oh, ini yang nge-share banyak, ini diforwardin terus ini. Ya. Kemudian saya baca di bawahnya, ngeri, Pak. 1, mudorotnya sidang isbat, pemborosan anggaran negara. Ya, kemudian 2, yang menyatakan hari raya harus mengikuti pemerintah adalah fikih pembodohan. Loh, ini kalau dimakan mentah-mentah, wah iya, anti pemerintah, Pak, gitu. Ya, ini seakan-akan seperti itu. Serahkan perbedaan ru'yat dan hisab pada umat Islam untuk memilihnya. Oh, ini jelas-jelas langsung ambil gitu. Pertanyaannya, apakah Prof. Din Samsudin buat seperti ini? Enggak, Pak. Ini ada yang menyusun seperti ini. Ternyata ini ada memang betul-betul ada kelompok-kelompok tertentu yang memang tugasnya membuat berita-berita seperti ini. Ya. Bapak Ismail Fahmi selalu mengatakan ini ada ini, kelihatan. Kalau di Twitter itu kelihatan. Mana yang ngomong gerombolannya sendiri itu ketahuan. Ya. Itu dibuat sama beliau. Dia punya alat namanya tool drone emprit itu. Jadi kedeteksi ngomong apa sih, ngomong itu siapa sih? Yang nyebarkan pertama kali di mana? Ketahuan. Ternyata itu buzzer gini nih. Kita lihat. Saya penasaran. Ini ada linknya. Pinter dia sekarang. Dikasih linknya, Pak. Linknya link internet sumbernya itu. Kemudian ditambahi bawahnya. Itu sudah nggak sesuai dengan isinya. Kita lihat sini, Pak. Ini fajar.com. Saya ambil cari kata-katanya Prof. Din Samsudin. Ternyata nggak ada. Yang ada cuma gini tok. Ini pendapatnya. Dia mengungkapkan posisi bulan pada Jumat 21 April 2023 masih di bawah imkan. Maka tidak perlu diadakan rapat istibat yang hanya menghabiskan anggaran negara. Ini belum tentu, karena ini belum tentu kata-katanya dia juga. Cuman kata-katanya sederhana. Karena tidak perlu dilakukan itu, rapat isbat. Tetapi kita lihat tadi, seakan-akan kata kuncinya pembodohan, fikih pembodohan. Subhanallah ini. Ini hati-hatinya. Dan ini yang nyebar, misalkan ya, yang pro Prof. Din harus nyebar. Ada orang lain pun juga nyebar. Padahal belum tentu beliau. Wah, ini yang saya katakan. Saya langsung save dan ini kemarin saya sampaikan juga ke kajian ini. Mohon maaf ya, biasanya memang yang hanya baca judulnya saja. Lihat judulnya saja, ya sudah pro. Ini yang penting nanti, Pak. Apalagi berkaitan dengan 2024, ya. Ini rame sekarang ini. Info-info saring nyerang. Nah, kita nggak tahu yang buat siapa. Memang dia tujuannya memecah gitu. Nah, kita harus di sini kembali lagi ke tadi. Ya, kita harus betul-betul mencek kebenarannya dulu. Jadi pesan saya jangan langsung asal share seperti ini, Pak. Ya, jangan asal share. Dan saya lihat forwardnya banyak. Dan yang ini juga, ini yang barusan kemarin. Saya juga di grup dan di grup pimpinan. Di grup, mohon maaf, CMM Mubalik juga ada dikirim seperti ini. Ustaz Asing, ada yang ngirim gitu juga, macam-macam gitu. Tapi setelah saya cek, kok gini ya. Yang terbaru kemarin, ini saya belum screenshot, tentang yang Israel diserang sama Hamas. Wow, alhamdulillah diserang, hancur semua. Saya cari di Twitter, nggak ada beritanya, Pak. Itu mungkin video berapa tahun yang lalu. Nggak ada beritanya saya cari itu. Saya itu paling gampang, update terbaru itu Twitter. Ketika rame. Ada gempa, ada yang ngomong gempa gini, saya cek di Twitter, nggak ada gempa. Itu ternyata gempa yang berapa bulan yang lalu, Pak. Dan kemudian ada kata-kata, hati-hati. Wah, gini, wah, akhirnya orang ketakutan, share ke banyak orang. Wah, sudah. Nah, itu sudah banyak info-info seperti itu. Ya, yang terbaru kemarin saya cek, lah mana ini, nggak ada. Oh, yang tadi, saya ceknya itu di Sahabat Al-Aqsa. Twitter akun namanya Sahabat Al-Aqsa, itu yang terbaru mengkondisikan di Palestina. Apa yang terjadi saya cek itu banyak korban dari Palestina, Pak. Dibom-bomi sama Israel itu masih banyak itu. Ya, yang info yang kayak di WA itu yang alhamdulillah akhirnya diserang itu video kapan? Kalau kondisi saat ini kita masih di Palestina masih banyak saudara kita yang serang. Ya tetap dibalas, cuman nggak infonya seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang terbaru kemarin malam 18 Oktober menjelang pendaftaran baca pres, ada kejadian yang sangat bertolak belakang dari calon pemimpin Indonesia. Ya, yaitu video tentang Prabowo lagi joget-joget.
Ya, pernah ya lihat di WA ya, pakai joget-joget, wah dengan apa kelompoknya itu ya, dengan kelompoknya. Tahu kata-katanya, Pak? Sudah bisa bedakan kan mana pemimpin yang istiqomah dan mana pemimpin yang suka hura-hura di malam menjelang. Kata-katanya seperti itu. Saya nggak tahu, apakah ini yang buat pendukung Anies? Belum tentu, Pak. Ini ada orang yang emang nggak senang dibuat seperti itu. Belum tentu. Ya. Kadang-kadang di kubu A nggak merasa, loh, saya nggak nyebar itu. Ternyata ada yang memang mungkin membuat pecah seperti atau menjelakkan yang lain dengan berasumsi, oh mau nyerang B seakan-akan menggunakan si A. Oh ini yang sekarang serunya di situ, Pak. Kalau kita nggak hati-hati, ya ini saya katakan tadi, kita akan terjebak di situ. Nah ini videonya saya lihatkan, ya. Nah ini videonya, Pak. Ya. Ada calon capres, ya calon presiden, doa joget-joget seperti ini. Ya, bahasanya saya kurang tahu. Di malam menjelang pendaftaran sangat beda. Ya, yang satu hura-hura. Ya. Saya pikir, ini mindsetnya. Ya, nah yang satu nampilkan yang ini. Ya. Saya mau berpikir konsep netral saja lah. Ya, bahwa yang satu ditunjukkan seperti ini. Ya. Oke, ini menarik, Pak. Saya nggak percaya ini, nggak percaya itu apakah kejagaan kata-katanya hura-hura. Ya, ini kalau dibuat mindset, ya, ini orang lihat, wih, langsung bandingkan. Ini strategi, ya. Cuman ya cok gitulah ya, karena kita harus mengenal sebuah kebenaran. Saya cari infonya itu kejadian apa sih di Prabowo itu ya? Ternyata apa, Pak? Inilah momen kegembiraan. Ternyata itu hari ulang tahunnya Pak Prabowo, Pak. Ya, itu hari ulang tahunnya itu. Ya, kemunculan Titik Soeharto di hari ulang tahun Prabowo di Kertanegara. Itu ulang tahun, Pak. Nah, ulang tahun ya memang biasanya orang-orang ulang tahun ya wis berpesta seperti mereka. Cuman mindsetnya adalah seakan-akan mau pendaftaran ya. Wah, yang ini daftar ini, yang ini dimunculkan pendaftaran dengan hura-hura dengan senang-senang. Yang satunya dengan tadi apa? Sholawatan dan semua. Ya. Jadi ini artinya hati-hati perangnya perang pemikiran ya, proksi ini yang nanti kita sering banyak seperti itu. Maka saya jujur selalu ambil itu sebelum share, nanti Bapak-bapak tolong cek lagi. Kalau misalkan panjenengan belum sempat, minta tolong ke anaknya. Insya Allah anaknya yang tahu dunia digital itu langsung sebentar. Ini ibu saya juga kadang-kadang gitu. Lagi bener ali. Kemudian saya cek. Oh enggak ada itu. Hati-hati. Ya, ini pada Bapak Ibu, ketika ada info ini benar enggak? Walaupun itu mungkin menguntungkan pilihan kita misalnya seperti itu ya, tapi belum tentu. Belum tentu bisa macam-macam, apalagi caption kata-kata itu penting, Pak. Ini yang tadi kata-katanya, maka pemimpin yang istiqomah dan pemimpin yang suka hura-hura. Oh, ini yang saat ini kata-kata ini sudah jelas, ini istiqomah, ini hura-hura. Itu sebuah mindset yang, apakah seperti itu gitu. Saya bermain, saya mau posisi netral aja lah ya. Saya mau lihat dari sisi pandang luar. Nah inilah yang sebenarnya, dan nanti banyak sekali hal seperti ini. Maka itu yang terpenting, kepemimpinan profetik adalah bagaimana salah satunya ketika ada informasi seperti ini, Bapak Ibu, itu kita tetap menjaga, ya menguji dulu kebenarannya. Saya tutup materi kita dengan satu statement dari guru kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengatakan, kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. Kalau sekarang dirubah, kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa orang yang nge-share-nya gitu ya. Ya, jadi belum tentu itu kebenaran. Walaupun yang nge-share, yang memforward banyak ribuan. Kalau di WA itu dikasih forward tapi centang 2, itu sudah banyak sekali. Many forward. Itu sudah di-share. Itu belum tentu ada kebenaran. Maka kebenaran ya harus kita cek dulu. Setelah itu baru kita
bantu untuk mengeserkannya. Oke, itu sementara yang bisa kami sampaikan. Bagaimana sih konsep Nabi, konsep kepemimpinan profetik ketika menghadapi kondisi seperti ini? Sederhana, kita cek dulu kebenarannya, baru setelah kita yakin, oh gini dah, baru kita share. Ya. Walaupun itu mungkin terasa, oh ini baik, belum tentu. Ya. Ada yang kemarin saya lihat nge-share tentang bagus gitu ya. Kemudian bawahnya ada hadis riwayat ini, kemudian surat ini saya cek, nggak cocok Pak. Ya, dengan apa yang enggak, dia hanya nulis gitu, wah hati-hati. Ya, ini yang kadang-kadang banyak sekali itu dan kita nggak tahu, maka tetap dijaga sebelum share. Ya kita harus saring dulu, kita harus cek dulu. Gitu, Bapak, Ibu jamaah sholat subuh, semoga bermanfaat. Nge. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Saya yakin sudah jelas lah ya, nggak perlu pertanyaan. Nggih, monggo Ibu Titi. Saya tahu. Silakan. Belum diberi kesempatan sudah angkat tangan beliau ya, nggak apa-apa, ayo. Monggo, Ibu Titi. Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu pikiran manusia itu bisa terpetakan. Itu kalau dikembangkan bantuin koruptor sejak warat itu bagi mereka tidak membolak-balikkan kondisi yang dari jalur maut. Yang kedua, ibaratnya lari ya, lari maraton. Yang bisa lari itu hanya berapa persen? Baratnya. Lari maraton. Yang bisa lari sampai itu hanya berapa persen? Termasuk katakanlah yang gaptek ketinggalan teknologi dan sebagainya. Saya ini banyak berlari tadi yang di bagian belakang kita sudah nggak kuat lagi lari. Apa yang di apakah harus menjadikan satu penonton? Kajian itu tentang kita, searah-arah itu tentang kita rakyat kita. Apakah kita akan dijadikan penjajahan zaman baru? Apa yang harus kita lakukan terbangun semuanya? Makasih. Ini menarik. Kalau saya jawab yang kedua dulu ya, memang salah satu kami pun juga tergerak di sini, terutama edukasi. Ini yang selalu saya isi ketika saya ngisi beberapa kajian-kajian yang itu isinya keluarga, isinya bapak ibu yang sudah sepuh-sepuh, misalkan yang sudah, itu kita beritahu tuh. Ya memang solusinya sementara ini saya paling gampang ketika minta tolong anak-anaknya yang Pak. Mau nggak mau Bu, kita harus ngikuti ini karena zaman ini perubahan zaman. Contoh, dulu ada Grab, Gojek, awal-awal kita mungkin, lapo-lapoan, tambah larang meneh, regane dinaikkan lagi dan semua. Tapi apa yang terjadi hari ini? Itu sudah biasa. Yang dulu Gojek, Grab di mana itu stasiun, ya ditolak mentah-mentah, ya. Oh sekarang itu kalau panjenengan tahu di pojokan patung singa itu penuh Grab dan Gojek. Dan tidak ada lagi. Karena apa? Orang sudah, itulah namanya pergeseran di situ. Mau nggak mau, ya kalau kita memang sebisa mungkin ya kita ikuti. Tapi jujur saya pun nggak bisa ngikuti Bu. Ketika tentang HP. HP saya dulu ketika baru ini masih keren, masih 4 GB kuat. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah naik 6 GB, 8 GB. Sebelum diklik udah jalan sendiri. Bukan gitu ya. Jadi artinya begitu kencangnya udah. Nah, saya akhirnya saya nggak ngikuti itu, enggak wis. Habis saya ngikuti HP-HP yang terbaru. Ya, saya akhirnya yang saya ikuti adalah bagaimana bukan teknologinya, tapi bagaimana konsep informasi-informasi, cara-cara itu yang saya banyak cari. Dan kemudian ketika kemarin di Tuban juga saya sampaikan seperti ini, ya banyak yang kaget Pak. Ya karena sudah rata-rata sudah generasinya generasi baby boomer yang sudah 60 tahun, 50 tahun ke atas. Lah itu sudah, artinya setelah tahu gini ya kebanyakan ya sudah Bu, yuk kita jaga nih keluarga kita ya dengan apa? Dengan info-info yang sebelum kita share ya kita harus pelajari dulu gitu. Jadi memang kalau bagaimana yang nggak bisa ngikuti ya sementara yang sebisa yang diikuti aja. Kalau kita ngikutinya teknologi Bu, wah sudah berat itu.
Apalagi yang sudah yang sepuh-sepuh untuk ngetik aja kan, wah susah gitu, udah ngetik dikit udah, iya. Lihat buka laptop udah pusing ya gitu loh. Itu yang apalagi itu. Ya, jadi tetap tapi anak-anak kita, Bu, ngapunten, anak-anak kita jangan salah, itu mereka sudah paham ini. Mereka udah paham. Cuman tugas kita adalah menjelaskan, di situ ada yang positif, di situ ada yang negatif. Ya, hati-hati jaga. Saya kebetulan punya anak saya masih kelas 8 yang barep, ya. Itu kalau pulang ke rumah, misalkan dari pondok itu dia pulang ke rumah, biasalah. Aku lihat HP, pinjam. Ya, saya lihat dulu. Kamu buka apa. Saya masih kontrol di situ. Karena memang kita harus jaga nih. Ya, itu kayaknya solusinya itu. Kalau di Muhammadiyah tadi apa Bu yang pertama? Iya. Oh gitu ya. Wah, kalau betul. Kalau secara teknologi saya sih ngikuti yang namanya Pak Ismail Fahmi. Saya ikuti beliau, beliau pakar IT di PP Muhammadiyah. Beliau selalu banyak juga ngisi beberapa daerah tentang ini, ya tentang bahasa-bahasa gini, teknologi gini. Ya salah satunya itu. Kalau tentang bagian korupsi ya memang dilihat nanti orang-orang ngomong apa sih di sini, ngomong apa sih. Itu ketahuan. Cuma kalau tentang itu, Bu, kalau saya kuncinya kalau di kami sendiri menerapkan yang tadi itu, transparansi. Kami menjaga betul transparansi di apapun. Tapi memang kalau di tingkat level atas kan ada pimpinan yang mungkin bisa memilih itu. Kalau saya ngomong saya ketua ranting aja, Bu. Nanti ini ada yang lebih tinggi lagi PP gitu ya. Oke, itu nggih sementara yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, boleh Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk memilih kebenaran kepemimpinan aplikasi di Pilpres 2024? Pemilihan itu di tahun 2024 itu yang benar mana yang salah mana? Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah ini sudah milih Pilpres nanti yang mana ya? Artinya yang bagaimana? Ini menarik. Kalau saya ini aja, jangan cari informasi sebanyak mungkin. Ya sekarang influencernya banyak. Ya ada 4 ini aja. Sidik, amanah, tablik, fatona. Lihat saja di situ. Sidik, bagaimana transparansinya, bagaimana beliau ketika dulu menjabat. Ya apa yang dilakukan, jujur enggak orangnya. Cari itu berita. Saya sampai hari ini sudah memetakan itu. Capres-capres itu bagaimana. Oh ya sudahlah pilihan saya nanti di sini. Amanah, ya. Yang amanah, kemudian yang tabligh, komunikasinya bagaimana dengan masyarakat bagaimana. Ada 4 poin ini sebenarnya sudah nggak mungkin sempurna nggih. Karena ini kan Rasulullah, nggak mungkin sempurna. Tapi kita bisa lihat nanti di sini. Oh, mana yang cerdas ketika ada kejadian itu. Oh, bagaimana sih pendapat beliau tentang ini. Nah, kita pun sebagai pemilih memang harus cerdas, harus melihat, harus membaca banyak informasi. Lah membacanya tahunya dari mana? Lah kita cross check tadi. Bagaimana tadi? Ya kita cross check kalau misalkan ada info gini. Ya sekarang ini buzzernya luar biasa ini sekarang. Ya, buzzernya luar biasa. Sekarang lagi pecah, Pak. Buzzernya yang apa? Pro A gitu ya, pecah sekarang karena A jadi B gitu ya. Ada 2 D procah sekarang ini di antara mereka. Lah kita harus tahu itu di situ. Lah, luangkan waktu untuk membaca itu, luangkan waktu untuk mengetahui itu, kemudian sering diskusi juga sama-sama. Ya, ada dasarnya tapi Mas. Ada dasarnya ini. Ya, saya pun yang saya lakukan sampai hari ini, saya cross check berita apapun, kebetulan saya punya Twitter, ya saya cek di Twitter. Mana yang update. Ya, kemudian ada kata-kata nyerang presiden ini, calon presiden ini nyerang ini, saya nggak langsung terima. Saya lihat dulu, benernya gimana sih. Ya. Apa yang terbaru kemarin ini, mohon maaf, ini yang sering kadang-kadang di-share. Ya. Ketika Pak Ganjar minum pakai botol apa itu, minuman keras itu. Itu saya cek Pak, itu bukan minuman keras Pak, itu teh Pak. Cuman di botol itu dikasih itu. Mungkin mereka mau membuat sesuatu aneh ya. Aneh-aneh lah, kayak ini sesuatu yang keren. Itu ternyata bukan minuman keras Pak, itu teh Pak.
setelah di zoom saya cari kan, itu sama buzzer ketika ada orang yang ngeluarkan ini disikat sama buzzernya mereka Pak. Wah, hoak itu ini loh yang aslinya. Dikasih fotonya asli Pak. Ternyata ada tulisan kecil ya di botolnya itu teh Pak itu Pak. Teh alami Pak. Cuma di model minumnya kayak botolnya vodka. Nah iya kan. Lah kita yang nggak tahu ngapunten, apalagi videonya dibuat agak burem, nggak jelas tulisannya, sudah share Pak. Oh itu diserang sama mereka Pak. Kemudian langsung bisa-bisa dilaporkan. Itu hoak Pak. Hati-hati nih. Sekarang ada yang bagian-bagian gitu. Membuat kita itu akhirnya dilaporkan nanti. Kena gitu. Maka saya kemarin langsung, bener nggak ini? Bener nggak ini? Apalagi itu di blow up loh. Ternyata saya cari, ya ada berita, ada fotonya jelas itu, ada tulisannya itu. Ya, jadi itu yang saya katakan hati-hati ketika ada info seperti itu. Kalau di video nggak kelihatan karena kecil. Jadi waktu itu ambil minum modelnya gitu. Karena botolnya betul itu. Tapi saya kayak mosok sih bener. Saya cek, ada tulisannya teh itu. Teh herbal alami. Namanya apa gitu. Nah itu ada. Jadi itu Bapak, jadi kan kita banyak seperti itu gitu. Banyak seperti itu. Ya, maka dari itu harus kuat, harus kita jagai ya, bismillah ya. Kalau Masnya tadi 4 ini ya. Inilah Mas. Sambil belajar nanti sambil cari apa sih sidik itu, apa sih amanah lebih detail lagi. Ya, Masnya banyak. Nanti akhirnya tahu nanti. Ya. Nah, apalagi kita sudah banyak sekali di internetnya di situ. Baik, sementara itu cukup ya? Cukup ya? Oh, ada. Ada Ustaz Usman. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Kembangan Betul. GPS ya, dan GPS pakai itu. Suatu ketika menyalinnya ini kemudian menghentikan, memastikan dan tidak menghentikan. Bayar apa yang terjadi kalau sumber sinyalnya Iya. Baik, terima kasih. Kita sudah tahu jawabannya sebenarnya. Apa jadi hancur sudah ini. Ya. Ya ini mungkin Pak tanda-tanda kita di akhir zaman. Ya. Apakah nanti terbukti apa yang disabdakan Rasul tentang nanti orang akan kembali naik kuda lagi, berperang dengan menggunakan pedang. Ya, panah juga. Nah, ini tanda-tanda itu beberapa keyakinan ada yang meyakini akan seperti itu. Kita sebenarnya Bapak Ibu tahu bahwa internet kita ini yang kita pakai ini itu ada servernya Pak. Servernya itu yang pegang mereka-mereka ini yang dunia. Ya. Data kita panjenengan ngeklik apa di HP ini itu sudah terekam sama mereka. Ya. Google itu punya server luar biasa. Dan hari ini yang pakai pengguna HP itu semua jadi Google-nya semua. Panjenengan ngeklik di YouTube cari apa seminggu yang lalu itu direkam sama Google. Ya. Jadi semua itu ada sebenarnya di kita itu udah ketahuan semua. Oh ngerekam apa? Habis ini saya kemarin lihat kajian Ustadz ini gitu ya. Itu sebulan yang lalu, setahun yang lalu ada detek. Ya, itu ada servernya. Ya, maka dari itu kita itu sebenarnya nanti arahnya ke sana. Jadi semua maka dari itu AI saya kembali ke AI tadi, itu menggunakan konsep intelijen kecerdasan buatan. Maka mereka itu tidak tahu tentang mana yang baik, mana yang benar. Mereka hanya menggunakan konsep yang dikatakan tadi, yang ngomongnya banyak. Ya, maka dari itu apakah kita harus meninggalkan itu? Saya menarik statementnya Bapak Ismail Fahmi. Apa kita menarik dari itu? Jangan. Kita isi AI itu dengan yang positif-positif. Yang kebenaran-kebenaran. Masalahnya, yang benar-benar ini nggak ngisi di situ. Karena dia berdasar itu, Pak. Berdasar data-data yang benar. Jadi kalau ada data, dia mau data, orang ini banyak yang ngomong bahwa yang benar itu 2 tambah 2, 4. Maka AI bisa jawab itu 2 tambah 2, 4. Kenapa? Karena orang dia bersumber data. Big data, database. Jadi yang paling banyak data itu yang dikatakan benar sama dia. AI nggak sampai dia tahu itu benar salah nggak. Ya. Nah, maka dari itu kita perlu banyak mengisi. Kemarin saya sepakat, kita isi. Kenapa di YouTube banyak yang kurang bagus, misalkan acaranya. Akhirnya banyak sekarang dakwah-dakwah masuk di YouTube.
Akhirnya imbang. Kita mau masukkan di situ. Ya, ketika kita masuk data-datanya diisi data-data yang salah, maka AI juga akan memberikan jawaban yang salah. Ya, maka dari itu tetap bagi yang sudah bisa, yang memang concern di dunia teknologi, tetap kita sebarkan yang positif-positif. Panjenengan share dakwah. Ya, saya ini saya punya data kemarin, Pak. Ini enggak ada di slide ini ya. Tertinggi sekarang ini di YouTube, penontonnya paling tinggi, ya, itu adalah orang Indonesia itu senang dengan tipe-tipe podcast, Pak. Podcast diskusi gitu. Dan paling tinggi itu punyanya siapa? Ada yang tahu? Deddy Corbuzier. Nomor 1 itu, Pak. Sekali dia launching video yang nonton 2 juta, 3 juta, Pak. Ustadz Adi Hidayat, Pak. Ustadz kita itu kemarin itu 200.000, 750.000 yang nonton. Bayangin loh. Nah itu sama YouTube langsung trending, Pak, dimunculkan. Ketika dia ditonton banyak, maka dimunculkan terus itu di tampilan pertamanya YouTube. Nah maka pesan saya nanti kalau misalkan itu kajian, misalkan ayo coba Mas yang MIB ini, paling banyak yang lihat berapa orang? Ayo viewernya berapa? Pernah 200 ya, paling banyak ya. Tapi kan normal-normal berapa yuk? Lah 10-60, Pak. Kita tambah sering melihat video-video yang tanda kutip di luar konteks kita. Maka pesan saya nanti kalau ada linknya, Mas dibagi link, nanti kita sama-sama ngeklik aja. Klik aja, lihat sebentar, habis itu tutup, nggak masalah. Gitu. Itu kita udah sebagai viewernya mereka. Saya mengenaskan sekali ini. Setiap saya kemarin ngetik, Pak. Saya ngetik tentang tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama keluar apa, Pak? Detik, Pak. Detik.com. Ini kan portal berita. Dia copas saja, Pak. Lah yang Islam berapa? NU itu nomor 4. Muhammadiyah, mohon maaf ya, di halaman berikutnya, Pak. Ya, karena orang nggak ada yang ngeklik, nggak ada yang lihat. Jadi akhirnya dia berdasarkan itu untuk ranking di pertama urutan itu. Nah ini yang kadang-kadang mulai sekarang nanti yang berbau positif-positif, coba kita klik aja sebentar. Mereka itu punya gerombolan, Pak. Mereka punya tim ya. Ada ngeluarin itu, ayo 10, nanti bisa langsung 100, 200 gitu. Ya, lah kita harus bermain seperti itu. Strateginya inilah di dunia digital. Ya, kalau yang bagaimana mau nggak mau kondisinya seperti itu. Gitu nggih, Ustadz Usman. Jadi kalau memang apa yang terjadi kalau tutup, ya sudah, semua sudah tergantung. Nah, kemarin aja WA sempat down, itu rasanya gimana, Pak? WA down ya, nggak bisa ngirim gambar loh. Sempat kan kemarin itu. Nah, itu rasanya udah berbeda. Monggo. Terima kasih. Pak Termawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah tahu, sudah sering kita dengar bahwa sifat kepemimpinan Rasul seperti yang kita temukan tadi adalah. Kemudian yang mungkin karena yang lebih dahulu menggali tentang itu adalah orang Barat gitu ya, yang kalau digali dikenal dengan istilah manajemen SDM berbasis kompetensi. Jadi keempat sifat ini sebetulnya digali oleh orang Barat. Intinya dalam memilih suatu pejabat, apakah itu pimpinan atas, manajemen atas, menengah, bawah, maupun stafnya, itu sudah ditetapkan di PNS berbasis kompetensi. Jadi seperti sidik segala macam itu diantaranya terkait tadi kejujuran, transparan, diantaranya bukan integritas. Kemudian yang lainnya seperti cerdas. Jadi dalam empat sifat ini sebetulnya kalau di dalam teori manajemen SDM itu ada 3 jenis kompetensi. Secara global 2 kompetensi dan hard kompetensi. Kompetensi itu yang termasuk dalam didik tadi, didik amanah itu kompetensi. Di sana hanya memang kesulitannya di dalam teori kompetensi tadi atau manajemen kompetensi. Di sana ditetapkan memang ada level-levelnya. Untuk level kepemimpinan atas, levelnya tertentu gitu ya. Jadi semuanya ada level-levelnya. Karena ada kompetensi yang kompetensi dan kompetensi inti, kemudian ada kompetensi kepemimpinan, kemudian ada kompetensi teknis gitu ya. Semua masing-masing ada level kompetensi. Hanya yang kompetensi agak sulit mengukurnya. Karena seperti kecerdasan, keterampilan secara teori
tinggal dites dan tertulis atau wawancara, sedangkan kompetensi hanya apa namanya dengan wawancara itu pun tidak bisa tergali 100%. Jadi sebetulnya memang dasarnya seperti ini, sifat kepemimpinan seseorang ada 4 sesuai teladan Rasulullah, hanya saja di dalam persyaratan pemilihannya dengan level-level tadi tidak mudah. Betul. Sehingga terkadang memang salah pilih Betul. kepemimpinan atau pemimpin, kemudian belum lagi dalam penerapan di lapangannya ternyata menyimpang daripada hasil seleksinya. Kira tambahannya. Itu tambahan, Masya Allah. Dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya ditambahi oleh pakar manajemen nih, Masya Allah. Ya Pak dan Bagus sekali. Era Digital Society 5.0. ada teori mengatakan begini, development pipe. Development pipe itu kalau ini tes 6 orang pada kotor. Tapi lagi namanya development effect. Development itu apa? Sesuatu yang tidak benar. Kalau tampil yang tadi, Jadi tapi ada lagi teori lagi yang mengatakan bahwa kopi yang disampaikan Bapak pasti akan berbalik. Di peran PA ini, kalau ada seorang mendirikan A, antara A dan B konflik, antara si A ada kopi negatif orang si A, tentu orang mengatakan buat si B. dalam bentuk. Kenapa begitu? Karena mungkin saja batu si A. Iya. Supaya apa? Kalau nanti dia buktikan dengan tidak benar, oh ini yang betul. Nah, Saya katakan, oh, mungkin bukan lawan yang buat. Dia sendiri. Anda tidak tahu juga kan? Itu jadi mungkin juga supporter tapi supporter ngawur. iya. Tidak sadar dia sudah terjebak dalam apa? Kalau nanti kita bilang yang benar, maka yang ditujulah ya lawan pada bukan dia yang buat. Iya. Gimana solusinya apa? Orang atas itu terjadi seperti itu. Iya. Dan itu membiayai kegiatan biayanya buat pengelolaan katanya Pak ada 3 kelompok negara yang bersama semua masyarakat berkuasa kalau tidak salah satu itu tidak hanya pakaiannya seperti ini kira-kira pejabatnya seperti ini apalagi kalau pejabatnya ini rakyatnya pasti ini apalagi kalau ilmunya ini kira-kira pejabatnya itu tidak ilmunya korupsi kira-kira pejabatnya itu tidak katanya bukan rasa ada ketika nah sekarang gimana cara antisipasinya kita sudah berapa tahun belakang ini bahkan bagaimana menjalankan ada alat namanya tadi ke bawah kan cara untuk masing-masing orang mengukur apakah ini kita tidak karena itu adalah cara pertama alat pertama alat kalau saya bapak-bapak misalnya cek bulannya pagi 300 dari cek bulan Mulai berkurang. bohong. Makanya mestinya konsep itu kan merata sampai ke rakyat. Sampai ada sama apapun itu. Kita tahu konsep kami itu di rakyat dan sampai kerja Pak ini aku untuk pakai karena itu sih mau di rakyat. Nah, kemudian ini kan bisa berikan anu kan, pekaran. Jadi kalau saya berpendapat, konsep yang kita yang memiliki yang dibangun orang dulu sampai ke King Sulaiman, nah, itu paling praktis sekali. Kalau seseorang tidak tahu ya
dia coba di SD. Anaknya ribut terus kan, ribut terus setelah tahu sadar bahwa ternyata kamu sakit gula, kamu juga akhirnya semua nak rasa kita sakit kalbu semua. Ada nggak jadi perubahan. Nah, cuma masalahnya bagaimana ini dia tercacah sistematik. Sekarang nggak bilang, saya nggak tahu di Imam Ghazali itu mengatakan bukan ilmuwan, ulama sakit kalbu semuanya sakit ini. Kita kalau pakai ulama kan enak, kita ulama sakit kalbu. Jadi kemarin kita tertantang oleh Mahathir. Kenapa? Ustadz di Arab di Malaysia itu kurang memotivasi jamaahnya untuk bersaing, sehingga kita kalah terus. Nah, dengan cara-cara seperti kita ingin mencoba menggunakan ilmu pengetahuan untuk bisa memotivasi jamaah untuk bersaing. Tapi itu tidak gampang juga, Tapi itulah kita coba lah. Ini saya tertantang sekali kemarin sama Profesor Umar yang Istiqlal masih Imam Istiqlal Umar, dia saya akan ikut pengajiannya dengan online 1.000 orang pesertanya, masa pakar-pakar semua. Ini tantangan bagi kita kan. Bagaimana kita pada dai-dai kita harus merubah mindset, membuat jamaah itu memiliki daya saing. Tapi juga pikirkan akhirat, juga bagaimana bertarung di luar sebagai pendekar sakti mandraguna otot kawat belum bisa. Itu yang kita harapkan. Jadi apalagi sekarang ya dengan WA aja sudah ketahuan. Kenapa kemarin tuh ada salah satu calon yang diharapkan supaya masuk penjara? Karena diperkirakan kalau 3 calon maka dia yang menang. Itu sudah diatur dalam diprediksi. Akhirnya diusahakan supaya orang itu masuk penjara. Ternyata dia masuk penjara. Anak-anak. Nah tuh kalau cepat usahakan dia nggak jadi. Kalau dia jadi orang dia akan menang. Google. Kita lihat aja nanti. Google Tergantung. Kalau ya. Karena Kebanyakan orang. kalau kalah anggap saja kemampuan teknologi kita masih rendah. Ya Pak, sudah ini masih juga saya tidak. Jadi kita ada jagonya kalah, adalah Pak ilmu Anda kurang kuat. Berarti kita belajar untuk kuatkan. Jadi orang kamu ya pilih saja alat untuk meningkatkan semangat. Saya kira cukup sekian, maka akan kumpul Pak. Ini lama tak datang, kita foto bersama. Boleh, ayo, monggo. Di sini pendekar sakti ini sibuk terus